Selamat datang. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih soal gimana perubahan-perubahan yang kelihatannya sepele banget, ternyata bisa jadi kunci perubahan besar dalam hidup Anda. Kita pakai sumber dari buku Tiny Habits, karya BJ Fogg. Betul sekali. Misi kita kali ini, ya kita mau bedah inti metode Tiny Habits ini. Ini semacam kerangka kerja baru gitu ya, buat perubahan. Kita lihat gimana Anda bisa pakai ini. Iya. Kita tinggalin dulu lah kritik diri yang mungkin udah jadi kebiasaan. Fokusnya sekarang ke gimana caranya ngerasain sukses sekecil apapun langkahnya. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Jadi, inti pemikiran Fogg ini sebenarnya simple tapi lumayan mengubah cara pandang loh. Gini intinya, berhenti menghakimi diri sendiri. Nah, itu kunci awalnya. Ambil aja aspirasi besar Anda, misalnya pengen lebih sehat atau mau kurangin stres. Terus pecah jadi tindakan-tindakan yang kecil banget, yang bisa Anda lakuin kurang dari 30 detik. Benar-benar kecil ya? Iya, kalaupun ada salah langkah atau keliru gitu, anggap aja itu penemuan baru, bukan kegagalan, jadi nggak perlu merasa bersalah. Betul. Dan ini beda banget ya sama pendekatan yang umum kita dengar, yang seringnya kan ngandelin kemauan keras atau iming-iming sandiah nanti di akhir. Iya, kayak nanti kalau sebulan berhasil, baru boleh, gitu kan. Persis. Nah, metode Tiny Habits ini berhasil karena memang dirancang untuk bikin Anda merasa baik, bukan malah merasa terbebani atau bersalah. Yang penting banget dipahami nih, bukan pengulangan doang yang bikin kebiasaan nempel di otak. Oh iya, terus apa dong? Tapi justru emosi positif yang Anda rasakan pas lagi ngelakuin kebiasaan itu. Perasaan sukses kecil apapun itu, secara neurokimia, itu yang ngunci kebiasaan baru ke otak Anda. Wah, menarik. Jadi ada dasar ilmiahnya ya? Banget. Ini bukan asal ngomong, tapi hasil riset Fogg bertahun-tahun loh, ngamatin lebih dari 40.000 orang. Jadi udah teruji. Ada contoh bagus di buku itu? Si Juni yang berhasil lepas dari kecanduan gula. Ah iya, Juni. Dia berhasil bukan karena nyalahin diri terus-terusan, tapi justru dengan ngedesain ulang lingkungannya, sama nerapin kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung. Dia sadar ini masalah desain perilaku ya, bukan cacat karakter. Tepat. Dan kuncinya itu, dia belajar untuk lebih berbelas kasihan sama diri sendiri pas lagi kepleset. Nggak langsung nyerah. Nah, untuk bantu kita mendesain perilaku ini, Fogg punya model yang simple tapi kuat banget. B sama dengan MAP. Udah pernah dengar? BMAP. Behavior, Motivation, Ability, Prompt. Ya? Betul. Perilaku, behavior itu terjadi kalau motivasi, motivation, kemampuan ability, sama pemicu prompt ketemu bareng di waktu yang sama. Kalau satu aja nggak ada, ya nggak kejadian perilakunya. Oke, masuk akal. Nah, soal motivasi ini nih, Fogg bilang motivasi itu sifatnya kayak ombak. Naik turun, nggak bisa diandelin terus-menerus. Dia nyebutnya motivation wave. Tapi kan kadang kita ngerasa motivasi lagi tinggi banget ya. Kok dibilang nggak bisa diandelin? Rasanya penting juga. Iya sih, motivasi bisa aja kuat sesekali, tapi masalahnya tuh dia fluktuatif banget. Susah dikontrol. Anda nggak bisa jamin besok atau lusa motivasinya masih sama tingginya kan? Iya juga ya. Sebaliknya, kemampuan, ability sama pemicu, prompt, itu yang bisa kita desain. Kemampuan bisa dibikin gampang banget, prompt bisa dipilih yang pas, atau dihilangkan yang salah. Ini elemen yang lebih stabil dan bisa kita kontrol. Oke. Jadi fokusnya lebih ke situ ya, ke A sama P-nya. Justru itu, makanya kalau mau bangun kebiasaan baik atau stop kebiasaan buruk, fokus aja ke bikin gampang ability sama cari prom yang tepat. Prom. Sip. Terus, gimana cara praktisnya nih? Langkah-langkahnya gitu. Oke, pertama ya jelasin dulu aspirasi Anda. Pengennya apa sih sebenarnya? Kayak tadi, tidur lebih nyenyak misalnya. Harus jelas dulu tujuannya. Habis itu? Kedua, cari ide perilaku spesifik sebanyak mungkin yang bisa bantu capai tujuan itu. Fogg punya tekniknya, kayak magic wanding, jadi Anda bayangin udah tercapai tujuannya, terus tarik mundur, perilaku apa aja yang bikin itu terjadi. Atau swarm of behaviors, kumpulin aja semua ide yang kepikiran. Kayak brainstorming gitu ya? Iya, mirip brainstorming tapi fokus ke perilaku spesifik. Nah, dari banyak ide itu, langkah ketiga, pilih golden behaviors. Golden behaviors. Apa tuh? Itu perilaku yang dampaknya gede ke tujuan Anda, tapi juga gampang dilakuin. Cari yang paling nendang tapi nggak susah.
Bisa pakai focus mapping buat bantu visualisasi mana yang paling pas. Oke, udah dapat golden behaviorsnya. Terus? Nah, ini dia nih bagian krusialnya, langkah keempat. Bikin perilaku emas itu jadi versi super mini. Namanya Start Tiny. Super mini, sekecil apa? Kecil banget. Contoh dari Fox sendiri, dia pengen rutin flossing gigi. Mulainya cuma flossing 1 gigi aja. 1 gigi, serius? Serius. Atau Sarika, mau meditasi, mulainya cukup 3 tarikan napas aja. Intinya harus bisa dilakuin kurang dari 30 detik, cepet banget. Wah, kalau gitu sih kayaknya semua orang bisa ya. Justru itu intinya, bikin gampang banget. Nah, langkah kelima, cari pemicu yang pas. Kaitkan kebiasaan super mini ini ke rutinitas yang udah jalan. Ini disebut anchor moment. Oh, jadi numpang ke kebiasaan lama gitu ya? Betul, biar nggak lupa dan jadi otomatis. Formatnya gampang. Setelah saya rutinitas yang udah ada, saya akan kebiasaan baru yang mungil. Contoh paling klasiknya Fog. Setelah saya sikat gigi, rutinitas, saya akan flossing 1 gigi, kebiasaan baru. Oke, jadi urutannya. Jelasin tujuan, cari ide, pilih yang oke dan gampang, bikin super kecil, terus cantolin ke rutinitas. Ada lagi. Sering banget dilupain, padahal penting banget. Langkah keenam, rayakan kesuksesan, celebrate. Rayain? Maksudnya gimana? Kayak pesta gitu? Bukan pesta besar juga, tapi segera setelah Anda ngelakuin kebiasaan mungil itu, lakukan perayaan kecil buat ciptain perasaan positif. Fogg nyebutnya shine. Ini harus langsung terjadi ya, bukan hadiah di akhir minggu. Contohnya gimana tuh perayaannya? Bisa apa aja yang bikin Anda senang sesaat, kayak ngepalin tangan ke udara sambil bilang yes, senyum lebar ke diri sendiri di cermin, atau ngomong dalam hati, mantap. Yang penting ada reaksi positif seketika. Kenapa harus dirayain sekecil itu? Kayak flossing 1 gigi terus, yes, gitu. Agak aneh nggak sih rasanya? Mungkin awalnya terasa gitu ya, canggung mungkin. Tapi ini bukan soal pamer atau biar kelihatan hebat. Ini murni soal neurokimia otak kita. Neurokimia. Gimana tuh? Otak kita itu butuh umpan balik positif saat itu juga untuk nandain, perilaku ini enak nih, bagus, ayo ulangin lagi. Perayaan instan itu ngelepasin dopamin yang bantu ngunci kebiasaan itu di sirkuit otak. Tanpa perayaan langsung, efek penguatannya jauh lebih lemah meskipun Anda udah ngulang-ngulang. Wah, baru tahu saya. Jadi perayaan itu bukan sekedar biar senang sesaat ya, tapi beneran ngaruh ke pembentukan kebiasaan. Banget, itu mekanisme kuncinya menurut Fogg. Ada lagi nih contohnya, Linda. Dia ibu-ibu yang ngerasa kewalahan banget sama rutinitasnya. Iya, cerita Linda. Linda, dia mulai dengan kebiasaan super kecil. Tiap pagi, pas kakinya pertama nyentuh lantai bangun tidur, dia ngomong ke diri sendiri, ini bakal jadi hari yang hebat. Sesimpel itu ya? Iya, sesimpel itu. Tapi dia lakuin konsisten dan dirayakan setiap saat. Kebiasaan super kecil ini ternyata jadi fondasi perubahan besar di cara pandang dan energinya dia sehari-hari. Ini bukti nyata kalau yang kecil itu bisa sangat transformatif. Semua contoh ini nunjukin kekuatan kalau kita fokus ke perubahan kecil aja dulu yang akhirnya bisa ngubah segalanya. Perasaan sukses yang Anda bangun sekecil apapun, itu yang bikin ada momentum. Dan ini penting. Ini tuh keterampilan, skill yang bisa dilatih, bukan bakat. Jadi, kesimpulannya nih buat pendengar kita. Apa artinya semua ini? Ya, intinya, perubahan besar yang mungkin Anda pengenin itu nggak harus dimulai dengan lompatan raksasa yang bikin takut duluan. Betul. Mulai aja dari yang paling kecil yang bisa Anda pikirin, bikin gampang banget. Cari cantolan di rutinitas harian Anda, dan yang paling penting tadi, jangan lupa rayakan tiap keberhasilan kecil itu, kasih shine buat diri sendiri. Iya, ingat ya, ini soal mendesain perilaku secara sadar. Fokus ke prosesnya, nggak usah ngejar sempurna. Dengan konsisten ngerasain sukses kecil-kecil itu, Anda lagi bangun fondasi kuat buat perubahan yang awet. Nah, sebagai penutup nih, mungkin coba Anda renungkan sebentar, ada nggak ya satu kebiasaan super kecil aja yang kalau Anda mulai lakuin hari ini secara konsisten, terus dirayain juga, kira-kira bisa jadi pemicu perubahan terbesar dalam hidup Anda 1 tahun ke depan? Coba dipikirin deh.